Oke, ini udah dilihat kan di sini udah terlihat bahwa layar pendidikan udah diupload. Terus teman-teman bisa klik aja. Nah, nanti teman-teman di sini bisa lakukan pengaturan, bisa menghapus atau membuat objek baru. Terus bisa memilih mana aja yang mau ditampilkan. Ini teman-teman bisa atur aja sedemikian rupa. Tapi kalau di sini aku default aja. Terus setelahnya nanti teman-teman bisa langsung ke publish. Ini masih bentuk dataset. Jadi teman-teman publish untuk dapetin menjadi tileset. Ini teman-teman langsung proses tileset aja. Nah, nanti teman-teman langsung udah dapet ini, teman-teman langsung oke aja. Setelah oke, nah teman-teman bisa langsung ke style editor, terus membuat style baru. Ini aku pakai yang default aja. Nah, terus teman-teman seperti kemarin ini langsung ini aja tanda tambah ini, terus klik custom layer, masukin datanya tadi, datanya pendidikan toh, terus ditambahin. Nah, udah ditambahin, nanti teman-teman di style atur stylenya, baik dari ini diganti dulu. Ini untuk ini contohnya ini sampai sini. Next. Karena dia nampilin nama OPC. Ini bisa diklik. Ini yang tampil. Ini warnanya karena ini kita tampil dulu ya. Nanti teman-teman bisa atur aja warna, terus untuk ukuran font. Sini kenapa hasil itu tidak bisa? Ini nggak bisa lebih lanjut kalau masa dulu. Itu terus atur, terus kalau misalnya udah yang namanya yang pendidikan, teman-teman bisa atur juga untuk yang reset. Ini data workbench lagi, terus teman-teman upload lagi, upload datanya yang jalan. Oh, ini aku adanya administrasi. Open lagi. Nah, ini masih dataset, terus teman-teman klik lagi kayak seperti yang tadi. Terus tinggal di publish saja dan dia proses tileset. Dilakukan juga untuk yang administrasi area. Teman-teman makainya jalannya untuk line, titiknya itu fasilitas umum atau apapun, terus yang administrasinya itu berupa area. Nah, ini udah di proses tileset udah bisa.
lalu balik ke style editor lagi, terus balik ke tempat. Nah, style yang udah kita buat, terus kita tambahkan custom layer lagi untuk data yang administrasi. Nanti teman-teman bisa lakukan pengaturan warna, mau ini menggunakan light colornya teman-teman bisa tidak usah pakai ini seperti ini warnanya satu aja, ini clear value ibaratnya jadi satu. Terus untuk warnanya teman-teman bisa atur, jadi ini pengaturannya sesuai dengan masing-masing preferensi teman-teman, ada ketentuan khusus. Terus untuk yang pertama udah kelar, yang bangunan, sorry, luasan, titik, dan juga lain. Kemudian selanjutnya masih sama untuk data yang kepadatan. Data yang kepadatan itu teman-teman sebelumnya di-upload dulu di QGIS. Nah, dari QGIS itu nanti hasilnya berupa GeoJSON, teman-teman ubah. Jadi teman-teman upload juga seperti yang tadi di-upload, select file. Nah, karena di sini aku udah dapetin yang kepadatan, jadi aku langsung aja ke style editor, terus pakai yang hal tadi juga nggak apa-apa. Terus kita tambahkan lagi untuk data kepadatannya. Untuk kepadatan ini berupa GeoJSON juga teman-teman. Nanti yang beda ada di meteorologis. Ya, teman-teman bisa lakukan pengaturan warna menggunakan palet yang berbeda seperti ini, atau terus teman-teman juga bisa atur value-nya, misalkan 50 dan seterusnya. Itu teman-teman bisa atur. Kalau dulu aku menggunakan nah ini kepadatan dulu pakai rentangnya ini. Teman-teman juga bisa mungkin bisa ngikutin atau punya perspektif masing-masing. Terus kalau udah teman-teman juga bisa, terus teman-teman langsung ke lanjut ke yang ini apa namanya, ke layar yang lain untuk upload data yang meteorol. Nah, meteorol ini teman-teman ubah dulu formatnya dalam bentuk SHP, dan SHP-nya itu nanti di zip. Jadi hasilnya berupa ini. Jadi ada 5 ini, ada 6. Terus teman-teman zip sini, terus teman-teman masukkan upload data, select file, langsung upload file meteorologi ya. Ini. Beda dengan sebelumnya, yang teman-teman tuh harus mengubah dulu dia menjadi tileset. Sementara untuk yang meteorol ini udah langsung menjadi dibaca oleh sistemnya itu menjadi tileset. Sehingga teman-teman langsung ke style editor, terus langsung masuk ke style yang tadi, terus tambahkan lagi custom layer untuk data meteorologis ya. Tinggal tambah, teman-teman tambahkan. Terus untuk simbolnya teman-teman ganti ke heat map. Teman-teman bisa atur pewarnaannya. Nah, untuk mungkin kalau dari Mapbox cukup itu aja dulu, karena
perubahannya mungkin cukup sekian, hanya ada di bagian data workbench yang dulu tuh ada new tileset sama no dataset, sekarang hanya satu. Tapi untuk kita buat tilesetnya itu kita tinggal upload datanya, terus kita eh, proses tileset gitu. Mungkin dari aku cukup sekian, selanjutnya akan dipaparkan untuk pembahasan tugas yang minggu 14. Terima kasih teman-teman. Kamu keluar ya? Fatim, Fatim. Oke, untuk selanjutnya materi tentang Tableau bakal aku paparin sedikit. Aku izin share screen. Voice bisa dimatiin dulu nggak share screen-nya? Bentar, Oke, gimana tadi? Bisa nggak? Bentar, Mbak. siap-siap. Mesinnya udah bisa begini. Ini tuh stop share. Nah, Oke, sudah, Mbak. Oke, terima kasih. Oke, selamat malam teman-teman. Di sini aku bakal maparin sedikit tentang apa itu Tableau. Nah, Tableau ini tuh merupakan platform visualisasi yang digunakan untuk mengolah dan menampilkan data dalam bentuk visual, kayak grafik, peta, tabel, ataupun dashboard interaktif. Nah, dari Tableau ini, data yang awalnya berupa angka atau tabel dapat disajikan menjadi informasi yang lebih mudah dibaca, dianalisis, dan dipahami. Nah, dalam proses analisis visual ini, komputer sama manusia itu berkolaborasi. Komputernya berperan untuk mengolah dan menampilkan data, sedangkan manusianya berperan dalam memahami pola, menarik kesimpulan, dan mengambil keputusan dari visualisasi tersebut. Nah, ada 3 produk dari Tableau. Yang pertama ada Tableau Prep, itu buat menyiapkan dan membersihkan data sebelum dianalisis. Kemudian ada Tableau Desktop, itu buat menganalisis sama eksplorasi data secara visual dengan menyajikan peta dan grafik. Kemudian yang terakhir ada Tableau Online atau server atau public. Ini untuk mempublikasi, kolaborasi, tata kelola, dan manajemen data secara kelompok untuk berbagi dashboard atau story. Nah, Tableau di sini tuh bukan pengganti QGIS, tapi lebih ke alat untuk visualisasi sama bikin dashboard yang interaktif. Jadi dia mudah dipahami dan mudah diakses begitu. Nah, ini ada beberapa istilah dasar di Tableau. Yang pertama ada workbook. Itu adalah satu file kerja Tableau. Jadi kayak file Excel, di mana satu file itu nanti isinya bisa banyak sheet atau halaman kerja. Nah, sheet itu namanya worksheet atau tempat membuat satu visualisasi. Misalnya satu worksheet itu khusus untuk peta CO2 per negara, kemudian worksheet lainnya untuk grafik perubahan emisi dari tahun ke tahun. Kemudian ada yang namanya dashboard, itu tuh halaman yang menggabungkan beberapa worksheet. Nanti hasilnya ada beberapa visual, jadi kayak peta, grafik, tabel, legenda, dan teks itu ditampilkan jadi satu supaya informasinya lebih lengkap. Kemudian yang terakhir ada story. Ini merupakan rangkaian tampilan untuk menjelaskan data secara berurutan. Jadi kayak slide presentasi atau cerita lah story gitu untuk menunjukkan alur cerita atau highlight tertentu dari data tersebut. Kemudian apa sih bedanya Tableau sama Mapbox yang kemarin teman-teman bikin?
Nah, sama-sama bisa publikasi, diakses oleh siapapun, tapi Tableau ini tuh tujuannya lebih ke analisis data. Jadi dia itu berupa data statistik. Sedangkan kalau Mapbox itu walaupun bisa menampilkan data juga, tapi tujuannya lebih ke desain dan publikasi peta web aja. Gitu. Kemudian ini ada alurnya. Secara garis besar, yang pertama itu buat workbook dulu, kemudian upload files, drag table-nya, kemudian buat worksheet. Terus yang terakhir bisa atur marks untuk bikin dashboard atau story. Nah, di marks ini nanti ada color, warna, size, label, detail, dan tooltip yang bisa diubah-ubah sesuai pengguna aja. Nah, untuk output praktikum minggu ke-14 ini, nanti ada dashboard, story, sama linknya itu di-share. Tugasnya apa? Menampilkan seberapa besar emisi karbon dioksida atau CO2 tiap negara dan bagaimana perubahannya dari tahun ke tahun. Untuk bahan praktikumnya udah ada di Elok, tutorialnya juga udah lengkap ada di modul. Ini garis besarnya. Jadi setelah worksheet-nya itu jadi, teman-teman bikin tampilan akhir berupa dashboard sama story yang akan dipublikasikan. Kemudian linknya ini akan dilampirkan dalam laporan. Begitu, teman-teman. Udah sih itu aja sedikit tentang Tableau. Untuk tutorial penggunaan Tableau sendiri nanti akan dipandu oleh Mbak Hasya. Oke, silakan Mbak Hasya. Aku izin stop share. Halo, tes tes. Masuk Hasya aman. Oke. Mungkin langsung aku contohin aja terkait tutorial Tableau. Oke, izin share screen ya, teman-teman. Udah masuk belum ya ininya? Udah. Kelihatan. Oke. Eh, Oke, mungkin teman-teman nanti bisa buka di Elok M14. Nah, di sini ada modul atau panduan terkait praktikumnya. Terus juga bahan praktikumnya nanti bisa di-download dulu. Nah, bentuknya itu ini. Excel. Nah, data-data ini nanti bisa di-download dulu. Nah, ini terkait data CO2, ada raw datanya, terus data clean, terus CO2 per kapita dan lain-lain. Mungkin nanti sebelum itu bisa di-download terlebih dahulu. Oke, langkah pertama nanti teman-teman bisa buka website Tableau ini. Nah, terus nanti sign in aja, masuk. Nah, kan sebelumnya aku udah pernah login, jadi langsung sign up aja, sign in aja. Nah, di sini aku pakai email UGM.
Oke, terus tadi kan udah download data, terus langsung ke menu create, terus web authoring. Nah, terus masukin aja data Excel CO2 yang sebelumnya udah di-download ini, World Bank CO2. Terus aja loading. Nah, ini setelah datanya terunggah, terus pertama drag and drop ini data yang CO2 data clean, terus di drag aja ke sini. Nah, ini kan data-datanya udah kebuka, terus langsung aja update now. Nah, ini tampilannya udah kebuka semua. Oke, selanjutnya masuk ke sheet 1. Sorry agak lama ya teman-teman. Oke, langkah pertama itu kan di sheet 1 ini sebenarnya cara kerjanya kayak Excel gitu. Terus nanti teman-teman tinggal drag and down aja data-data yang ada di sini. Pertama kita masuk ke sheet 1, terus drag and drop column yang pertama country name. Sama country code. Nah, ini kan udah kebuka. Terus untuk mengubah warnanya, teman-teman bisa drag data ini CO2 per kapita ke color. Nah, ini kan warnanya udah ganti. Nanti nah, ini nanti teman-teman bisa edit colornya aja sesuai kreativitas masing-masing. Misal ganti warna orange. Nah, nanti bisa, emang loadingnya agak lama ya. Nggak malam-malam. Nanti mungkin untuk warnanya bisa diganti sesuai kreativitas masing-masing ya.
Terus tadi kan yang data ini dimasukin ke color, terus setelah itu CO2 per kapita dimasukin ke size. Aduh, maaf agak nge-lag internetnya. Kayak Alvin loh, terus selesai video yang ngumpul. Video apa? Kan video. Kan kita bikin video. Video. Aku tadi ngobrol sama Alvin cara terakhir. Enggak, dia tuh bikin yang ide gitu. Aduh, sebentar teman-teman. Takon ya. Nah, terus ini yang CO2 per kapita ke size aja. Izin sambil nimbrung ya Mbak Asia. Izin sambil nimbrung ya, boleh ya? Enggak Pak, aman. Kayaknya Hasya internetnya agak Oh ya oke. Ya makasih Aliza, Mbak Aliza. baik Pak. Ya, Nggih. jadi buat teman-teman ini tadi yang saya ngikut pas mulai Mbak Aliza jelasin terus dilanjutin sama Mbak Asia. Ya memang apa ya? Ya, Tableau itu salah satu tool aja ya. Jadi ada beberapa tool lainnya banyak sih sebenarnya ada Mapbox,
ada kartu builder atau teman-teman seperti yang pernah saya sampaikan di apa namanya kuliah teori itu bahkan pakai apa JavaScript dibantu pakai Google Apps Script pun bisa membuat data seperti ini. Dan perlakuannya hampir sama ya, misalnya data berbasis apa Excel atau spreadsheet yang online maupun yang offline diupload seperti ini itu memang gampangnya itu mudah dibuatnya ya, tapi memang ada beberapa hal yang membuat misalnya tadi kayak loadingnya agak lama gitu dan sebagainya itu mungkin teman-teman kalau bertanya-tanya ya itu ada beberapa aspek ya. Jadi contohnya bedanya nanti kalau misalnya sudah selesai belajar kartu kan ada lanjutan-lanjutan tuh ada SIG berbasis web dan sebagainya yang mata kuliah dari lab geoinformatika tuh. Nah, bedanya nanti kalau pakai database kan dia ada spatial indexing ya, fetching datanya lebih cepat, ada bisa apa ngeset batasan API-nya untuk melimitasi rate-nya. Terus ada perbedaan sangat mendasar antara spreadsheet dengan basis data itu adalah tutur data dan parsing. Kalau tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Hasya tadi kan kalau kita pakai spreadsheet itu ya data itu dibaca tuh per baris kolom gitu ya. Sementara kalau kita pakai apa namanya database itu kan karena dia sebenarnya berbasis apa ya istilahnya itu apa istilahnya ini apa namanya diterjemahkan menjadi biner gitu ya 0101 sehingga dia lebih cepat jauh lebih cepat sehingga tadi kalau tadi kayak Mbak Asia tadi kan internet juga sedang kita tahu nih ini kayaknya Mbak Asia dari kampus ya. Heeh. Atau benar Mbak Aliza dari mana dari rumah nih. Ya, kalau saya dari rumah, Pak. Dari rumah internetnya kenceng nih pasti nih. Ya, tadi kan karena Mbak Asia mungkin dari kampus saya lihat tadi sempat apa connect ke apa namanya ke UGM Hotspot. Mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya juga kalau dalam periode ini kalau ke kampus pelan banget internetnya karena sampai dengan UM selesai itu seluruh bandwidthnya dipakai oleh ruang-ruang ujian itu ya. Jadi kita tuh kayaknya cuman disisain nggak ada 10% kayak dari bandwidth UGM. Mungkin loh ya kalau nggak salah. Sehingga kenapa selama sampai dengan tanggal 8 ya besok kan terakhir UM kan tanggal 8 ya. Itu kalau teman-teman ke kampus itu lambat banget internet itu karena itu ya. Karena 90% bandwidth itu kayaknya dipakai oleh komputer-komputer IP-IP yang terdaftar sebagai komputer CBT UGM seperti itu. Makanya tadi kan agak lambat juga tadi Mbak Asia. Seperti Mbak Asia dari kampus tadi kalau nggak salah karena connect ke UGM Hotspot. Seperti itu. Nah, sebelum mungkin Mbak Asia lanjut lagi, saya mau menyampaikan aja bahwa terima kasih sudah menghadiri ini briefing malam ini ya kelas A dan kelas B. Mohon maaf sekali lagi saya lupa. Ternyata tadi pagi itu kan Mas Lois tuh yang bilang Pak ini kok apa ruangannya dipakai ya saya baru ingat kalau dipakai UMUGM. Karena saya itu baru jaga besok Senin, jadi saya nggak ingat. Makanya langsung saya mintakan link Zoom untuk bisa briefing malam ini. Ya, terima kasih atas kesediaannya. Tetap semangat belajar ini walaupun tadi sepertinya apa internet di sini bermain cukup vital ya. Monggo dilanjut Mbak Asia. Mohon maaf nimbrung. Sepertinya masih ada kendala internet ya, Mbak Asia ya. Suaranya nggak sampai. Atau mungkin di di take over Lois dulu kalau misalnya memang koneksi Mbak Asianya kurang kurang oke. Tes. Sudah bisa, Pak, internetnya? Oke, terima kasih. Silakan dilanjut ya. Oke, siap, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, izin melanjutkan ya, teman-teman. Mohon maaf tadi internetnya agak nge-lag sedikit. Oke, tadi kan kita udah masukin CO2 per kapita
yang ini ke column yang color, nah ini ke column yang size. Nah, ini kan bisa dilihat kalau size itu ngaruh ke besar kecilnya atau banyaknya ini jumlah CO2 per kapitanya. Nah, terus tadi juga ada tambahan country name sama country code. Nah, setelah itu mungkin bisa langsung aja di rename untuk sheetnya. Nah, bisa mungkin ini bisa diganti sheetnya CO2 per kapita. Oke. Oke, terus lanjut aja kita ke sheet 2. Sheet yang kedua. Nah, sekarang kita drag and drop tabel year ini tahun ke kolom. Aku berangkat pulangnya kayak apa? Aku pulang sama Terus untuk CO2 per kapita ini ke row. Nah, ini sudah terlihat grafiknya. Terus untuk country name-nya ini bisa di-drag ke color. Nah, ini di sebelah sini bisa dilihat untuk negara-negara mana aja. Terus ini kandungan CO2-nya. Nah, ini perkembangan setiap tahunnya. Terus ini ukuran seberapa banyak sih CO2 per kapitanya. Oke. Terus bisa di rename aja untuk sheet kedua. Misal CO2 emission change over time. Nah, ini perubahan emisi CO2 per tahunnya gitu. Oke, terus lanjut kita bikin new worksheet, sheet ketiga. Nah, yang pertama ini country name kita masukin ke kolom. Untuk kapita ini ke rows. Nah, ini untuk sheet ketiga kita bikin ganti warnanya. Nanti teman-teman bisa drag ini data schedule ke color. Nah, ini terus nanti bisa di kayak tadi. Nah, ini oke, nanti bisa diganti aja. Nah, ini misal jadi warna orange. Ini kan sebelumnya dalam bentuk grafik, terus yang ini itu dalam bentuk histogram. Tapi yang untuk yang di bagian ini itu nama negaranya, terus ini CO2 per kapitanya. Terus bisa diganti aja sheetnya. Jadi misal grafik CO2 per kapita.
Oke. Tadi kan sebelumnya udah bikin grafik, histogram. Sebentar. Ya tadi kan udah bikin grafik sama histogram. Terus sheet keempat kita mau bikin peta CO2 kapita. Teman, saya. Tes. Oke, langsung aja. Tadi sebentar. Tadi kan sheet keempat kita mau bikin peta. Tuh country name aja, langsung ke sini. Ke kanvas kosong ini. Terus country name ke label. Nah ini biar ketampil nama-nama negaranya. Terus setelah itu CO2 per kapita ini drag ke color. Oke, terus nanti teman-teman bisa edit aja untuk warnanya kayak tadi ini, edit color gitu ya. Oke, terus untuk sheet 4 bisa di rename aja. Jadi misal peta CO2 per kapita. Oke, terus lanjut kita bikin sheet baru lagi. Pertama teman-teman drag ini country name ke color, terus data CO2 per kapita ke size. Sini bisa diganti ke pie. Terus country name ke label dan data CO2 per kapita ke label juga. Nah ini digunakan buat nampilin diagram pie.
pathway. Ini nanti bisa difilter. Misal teman-teman mau nampilin cuma beberapa negara aja. Misal di rentang minimumnya 1400-an dan maksimumnya di 2800-an. Oke, nah ini yang tampil cuma 3 negara, Luxembourg, Qatar, dan United Arab. Mungkin nanti teman-teman bisa ngatur biar ada 5 besar atau 7 besar gitu negara yang CO2 per kapitanya paling besar. Nanti bisa dieksplor aja. Terus ini sheetnya bisa di rename. Misal kalau ini kan cuma 3 negara, berarti top 3 negara CO2 per kapita. Oke. Terus sheet baru lagi, misal ini teman-teman mau nyobain bentuk-bentuk yang lain gitu. Misal ini CO2 ke color, terus CO2 per kapita ke size, dan country name ke label. Nah ini misal bentuknya circle. Nah ini. Terus nanti colornya mungkin bisa diedit. Terus sheetnya diedit. Misal bubble chart CO2 per kapita. Oke, tadi kan sebelumnya udah bikin sheet ini CO2 per kapita, petanya, terus grafiknya, terus histogram, terus ini petanya, terus diagram pie top 3 negara, terus sama bubble chart. Nah setelah itu teman-teman bikin dashboard. Caranya ini, new dashboard. Terus nanti bisa ditambahkan aja ini sheets yang sebelumnya sudah dibuat, di drag aja. Nah nanti bisa diatur-atur kayak besar kecilnya gitu. Terus misal mau nambahin ini juga di sini. Nah ini terus misal top 3-nya di sini. Foto-foto itu perlu foto kan? Nah nanti mungkin untuk peletakan posisinya nanti teman-teman bisa buat foto nggak kreatif mungkin ya. Kalau foto kayak misal kayak gram kemarin. Nah terus kalau misal mau nambahin objek yang lain kayak teks atau image, ambil dari sumber lain, itu bisa pakai menu di sebelah kiri ini. Kan dari fotonya itu, tapi dari foto itu Misal dia teks di sini. Nah, misal foto itu kan dia buat koreksi dan kamu biar tahu ada ketinggiannya kan. Aku tuh sebenarnya kayak butuh foto buat meditasi aja. Terus ini bisa diedit-edit aja teksnya, warnanya, terus posisinya. Ada orto tapi nggak ada. Nah ini Gak ada fotonya nggak? Nggak ada ya, coba minta.
Nah, Soalnya gini. aku nek kamu bikin Terus mungkin kalau misal mau masukin sheets yang lain bisa langsung di drag tapi aja. kalau bikin poin klub dari data foto Nah, ini petanya, terus ini grafiknya, terus ini pie chart. Lalu setelah itu teman-teman bisa ini bikin new story. Itu di pojok paling kanan ini. Terus nanti bisa masukin dashboard ini yang udah dibikin sebelumnya. Video PPT. Nah, ini. yuk Terus nanti bisa ditambahin caption aja. Kayak CO2 misal sebaran CO2 sedunia gitu. Terus nanti teman-teman bisa tata-tata ininya, terus nambahin elemen-elemen apa gitu. Nanti bisa di drag and drop aja. Terus setelah itu kalau misal mau nyimpen ininya, video cok yo dipublish, Ada aturannya, Pak? klik ini file, kira-kira kan besok ya terus publish as. Enggak, masalahnya Nah, ini kalian oh enggak bisanya terakhir ini doang. misal sebaran Oh, nggak bisa. CO2 ini aja per Di foto. kapita Siap. di dunia tahun Kalau ikut mah bisa kemana aja. tahun 1960 sampai 2011. sama sekali kayak Terus di publish aja. Loading. Nah, ini. Terus kalau Dan ini mau tuh aturan ininya, aturan pengerjaan. wait. Nah, hasil yang udah dipublish tadi nanti bisa dilihat di profil teman-teman masing-masing. Nah, ini tadi, nah ini. Terus kalau misal mau di share, klik ini aja, share, terus copy link. Oh iya. Mungkin aku mau kasih contoh pekerjaanku tahun lalu. Nah, ini aku tambahin kayak teks-teks gitu buat pelengkap sama gambar-gambar aja. Ini dashboard data of CO2 per kapita. Terus ini ada grafiknya. Terus ini gambar-gambar. Terus ini informasi aja. Terus ini top 3 countries with the highest total CO2. Terus aku tambahin link ini, annual CO2 emission. Nah, ini. Udah bikin belum? Belum tak bikin. PPT udah bikin belum? baru mau pak di copy Ini pakai punya apa? nggak ada Terus ini ada navigate to story. Nah, ini story-nya tuh tadi yang ini kita bikin. Terus grafik. Mungkin nanti teman-teman bisa explore sendiri terkait komposisinya, mau menambahkan apa aja, terus kombinasi warna, terus tambahan informasi-informasi lainnya gitu, kayak gambar atau deskripsi, terus mencantumkan link dari luar gitu. Kalau aku untuk ini itu aku cantumin link dari luar.
dari aku segitu aja. Kalau misal dari teman-teman ada yang mau ditanyain mungkin bisa langsung on mic atau di chat. Terima kasih. Oke, sambil menunggu kalau teman-teman ada pertanyaan, aku mau kasih info buat tugas minggu 13 yang mebok kemarin itu diundur jadi hari Minggu jam 23.59. Yang kelas A udah aku edit di Elok. Kemudian nanti infonya juga aku kasih di WA biar kebaca sama semuanya. Oke, kayaknya belum ada pertanyaan. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh PC aja ke asisten kelas masing-masing. Mungkin sekian aja dari asisten. Untuk Pak Dedi mungkin ada yang mau ditambahkan, Pak? Oke, udah semuanya berarti ya, Mbak Mbak Haliza, Mbak Asia, Mas Lois, Mbak Usnun udah semuanya tadi ya? Sudah, Pak. Aman. Oke, ya makasih ya atas briefing malam ini dan silakan dikerjakan tenggat waktu sesuai yang disampaikan di briefing tadi. Untuk ujian akhir apakah ada apa ya istilahnya materi ujiannya yang tertulis atau tidak nanti saya umumkan insya Allah besok siang lah ya. Mungkin seperti itu aja. Eh, boleh ditutup Mbak Haliza dan teman-teman. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih. Untuk teman-teman boleh stay sedikit. Sebentar lagi ya teman-teman mau SS kehadirannya dulu di Zoom. Sebentar. Baik, sudah semua. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti kelas pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam dan terima kasih. Selamat malam, Pak Dedi. Selamat malam, teman-teman. Boleh meninggalkan Zoom, teman-teman.